Tarno, jangan sentuh lagi benda kotor itu. Kau tahu ini akan menghancurkan segalanya. Aku hanya butuh untung sedikit, ini hanya campuran kecil. Tutup, cepat tutup karung itu, bodoh. Ya Tuhan, ini menjirikan sekali. Kalau sampai ada yang tahu, habislah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ratusan santri penghafal Al-Quran menelan makanan yang disajikan dengan penuh doa. Mereka percaya penuh pada pengelola dapur. Namun, di balik seragam jubah putih Haji Rashid, kerabat yayasan yang terhormat, tersembunyi niat serakah yang paling kotor. Setiap hari, demi untung berlipat, Rashid mencampur daging sapi murni dengan daging tikus busuk. Makanan haram itu masuk ke perut suci mereka. Apa yang terjadi jika kebenaran ini terungkap? Apakah pondok tahfidz akan hancur? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Malam telah menelan pondok pesantren tahfidz Nurul Hidayah, meninggalkan keheningan yang tebal dan hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang redup. Di jam-jam ketika para santri telah lelap dalam hafalan mereka, memimpikan lembaran Al-Quran, Haji Rashid justru sibuk dengan urusan yang jauh dari kata suci. Ia bukan sekadar pengelola kantin, tetapi kerabat dekat salah satu pengurus yayasan. Posisinya yang strategis di dapur utama pondok memberinya kekuasaan penuh atas setiap gram bahan makanan yang masuk ke perut ratusan penghafal Al-Quran itu. Rashid mengenakan pakaian serba putih khasnya, jubah gamis yang bersih dan sorban yang rapi melingkari kepalanya. Penampilan itu adalah tameng sempurna untuk menutupi niatnya yang gelap. Ia meninggalkan kompleks pondok dengan mobil van hitam yang ia pinjam, menempuh jalan pintas menuju pinggiran kota, ke sebuah tempat yang jauh dari pantauan mata. Tempat itu adalah gudang tua yang jarang dilewati, lokasi ideal untuk transaksi rahasia. Rashid memarkirkan mobilnya agak jauh, lalu berjalan kaki beberapa puluh meter. Kakinya harus melangkah di atas jalanan tanah yang lembab dan berbau got. Ia merasa risih melihat lumpur becek yang sewaktu-waktu bisa mengotori gamis putihnya. Namun, rasa risih itu segera ia tepis. Angka-angka keuntungan yang berlipat ganda jauh lebih menarik daripada sedikit kotoran. Sudah siap, Tarno? Bisik Rashid ke dalam ponsel. Suaranya ditekan agar tidak memantul. Siap, Haji. Tinggal angkut. Barang super malam ini, jawab suara di seberang. Terdengar sedikit gemetar karena kedinginan atau mungkin takut. Rashid mematikan ponsel. Tidak lama kemudian, muncul sebuah sepeda motor tua yang mengeluarkan asap tebal, dikendarai oleh Tarno. Tarno, seorang pria kurus dengan jaket lusuh dan mata yang selalu waspada, menghentikan motornya tepat di hadapan Rashid. Di jok belakang motor itu, tergantung sebuah karung goni tebal yang terlihat padat dan berat. Rashid langsung mencium aroma tak sedap yang bercampur antara bau amis darah, es yang mencair, dan bau tanah yang lembab. Ia refleks menutupi sedikit hidungnya dengan ujung sorban putihnya. 90 kilogram, tepat sesuai pesanan, kata Tarno, sambil berusaha menurunkan karung goni itu. Tarno adalah pengepul daging hasil buruan di pinggiran sawah dan hutan, dan kini, ia menjadi pemasok utama rahasia bagi kantin pesantren yang terkenal itu. Ia menurunkan karung itu dengan sangat ceroboh. Ia menarik ikatan karung itu terlalu keras. Ikatan karung itu terlepas, dan plastis hitam tebal yang membungkus isinya tidak mampu menahan beban dan benturan. Sebuah robekan panjang langsung tercipta di sisi plastik itu. Aduh, sialan, umpat Tarno pelan. Mata Rashid membulat. Ia melihat tumpukan daging yang telah dibekukan, berwarna pucat keabu-abuan. Dan dari robekan plastik yang menganga itu, beberapa ekor tikus berukuran besar yang telah dibersihkan dan dibekukan, meluncur jatuh dengan suara pluk-pluk ke atas jalanan becek. Ekor mereka yang panjang menjuntai kaku. Salah satu bangkai tikus itu bahkan terpental dan berhenti tepat di ujung sandal kulit Rashid yang mahal dan bersih. Rashid terdiam, jantungnya berdebar kencang. Meskipun ini bukan kali pertama, melihat langsung wujud utuh tikus-tikus besar itu di depan matanya, yang sebentar lagi akan digiling dan dicampur dengan daging sapi super, selalu memunculkan rasa jijik yang luar biasa. Cepat, Tarno, bereskan, desis Rashid. Suaranya tajam seperti cambuk. Ia mundur satu langkah, berusaha agar gamis putihnya tidak terkena noda darah atau air es yang menetes dari bangkai-bangkai itu. Tarno segera jongkok, mengambil setiap ekor tikus yang berceceran dengan tangan kosong, lalu memasukkannya kembali ke dalam karung goni.
Ia buru-buru menutup plastik hitam itu sekenanya. "Maaf, Haji. Tadi saya terlalu buru-buru," kata Tarno, sambil mengusap keringat dingin di dahinya. Rashid mengeluarkan bungkusan tebal uang tunai dari saku dalam jubahnya. Uang yang jauh lebih banyak daripada harga daging sapi biasa, karena ia harus membayar biaya, kerahasiaan, dan risiko yang diminta Tarno. "Ini uangmu. Sudah pas, tidak usah dihitung lagi," ujar Rashid, menyerahkan bungkusan itu tanpa menyentuh tangan Tarno. Tarno melihat lembaran-lembaran uang merah dan langsung tersenyum lebar. Matanya bersinar karena keserakahan yang sama seperti yang dimiliki Rashid. "Terima kasih banyak, Haji. Bisnis kita lancar terus, ya?" Rashid tidak menjawab, hanya mengangguk dingin. Ia kemudian meminta Tarno untuk memindahkan karung goni berisi daging tikus itu ke dalam van hitamnya. Karung itu diletakkan di bagian belakang, ditutupi dengan kain terpal tebal untuk menyamarkannya. Setelah memastikan van terkunci dan Tarno pergi menghilang di telan kegelapan, Rashid kembali masuk ke kursi kemudi. Ia menghela napas panjang. Bau amis dari karung goni itu sudah mulai merembes ke seluruh kabin mobil. Rashid menyalakan mobil, menatap pantulan dirinya di kaca spion. Pakaiannya sempurna, wajahnya tenang, seperti seorang ulama yang baru saja pulang dari majelis ilmu. "Tidak apa-apa. Ini adalah modal usaha yang besar," bisik hati Rashid, mencoba menenangkan nuraninya yang memberontak. "Hanya Allah yang tahu niat baikku. Dengan keuntungan ini, aku bisa membangun usaha yang lebih besar, dan siapa tahu, nanti aku bisa menyumbang lebih banyak ke pondok. Aku hanya mempercepat prosesnya saja." Ia memutar setir, kembali menuju gerbang pondok Tahfidz Nurul Hidayah. Di sana, di dapur kantin yang besar dan modern, telah menanti mesin penggiling daging kelas industri. Malam ini, puluhan kilogram daging sapi yang mahal akan dicampur dengan 90 kilogram daging tikus dari pinggiran kota. Campuran itu akan dibagi rata ke dalam menu harian para santri, termasuk hidangan gulai, rendang, dan bakso yang sangat disukai para penghafal Al-Quran itu. Pikirannya melayang pada harga daging sapi murni yang mencapai 150.000 per kilogram. Dengan mengganti separuh lebih dari kebutuhan kantin dengan daging tikus yang ia beli hanya dengan 50.000 per kilogram, Rashid bisa mengantongi laba kotor setidaknya 30 juta rupiah setiap bulan. Ia tersenyum puas, memejamkan mata sejenak, membayangkan tumpukan uang di rekeningnya. Ia tidak peduli bahwa setiap gigitan makanan yang masuk ke perut santri itu telah ternodai oleh sesuatu yang haram, sesuatu yang najis. Yang penting, keuntungannya berlipat ganda, dan tidak ada satupun orang di pondok itu, mulai dari koki, pengawas, hingga pengurus yayasan, yang tahu apa yang sebenarnya ia sembunyikan di balik karung goni hitam. Di mobil van itu, malam masih panjang, dan tugasnya baru saja dimulai. Ia harus memastikan daging tikus itu masuk ke dalam freezer utama pondok sebelum subuh. Rashid berdiri di kegelapan gang sempit itu, kakinya menginjak tanah basah berlumpur. Kontrasnya sangat mencolok. Jubah putih bersih yang ia kenakan, lengkap dengan peci haji di kepalanya, tampak seperti noda cahaya di tengah kotoran dan bau busuk yang menyeruak. Pakaian ini sengaja ia pakai, bukan hanya untuk menyamarkan identitasnya sebagai pengurus pondok, tetapi juga sebagai tameng psikologis, seolah kesucian pakaian itu bisa menutupi noda kejahatan yang sedang ia lakukan. Tarno, sang pengepul daging tikus, tidak sebersih itu. Ia mengenakan kaos lusuh yang sudah tak jelas lagi warnanya, tangannya berlumuran cairan merah gelap yang entah cairan apa. Ia bergerak dengan kecepatan dan kecerobohan khas orang yang terbiasa hidup di bawah radar. Karung goni hitam itu diletakkan Tarno di atas tanah, di samping van Rashid yang gelap. Saat Tarno mencoba menggeser karung itu untuk memastikan ukurannya pas, tali yang mengikat salah satu ujungnya tiba-tiba terlepas. "Aduh, maaf, Haji," kata Tarno tanpa ada penyesalan nyata, hanya sedikit rasa kesal karena pekerjaannya jadi 2 kali lipat. Dari celah yang terbuka lebar itu, bau amis yang sebelumnya hanya tercium samar, kini menghantam wajah Rashid seperti gelombang panas. Lebih dari bau, isinya juga mulai terlihat. Beberapa gumpalan daging berwarna pink pucat yang sudah dipotong-potong secara kasar, menggelinding keluar. Di tengah-tengah gumpalan itu, ada satu ekor tikus utuh, dengan ekor panjang yang masih jelas terlihat, meluncur dan jatuh tepat di depan sepatu kulit mengkilap Rashid. Rashid menahan napasnya, kedua tangannya terkepal erat di dalam saku jubah. Ia ingin berteriak jijik, ingin muntah, tapi ia tahu ia tidak boleh bereaksi. Tarno sudah menoleh ke arahnya, menunggu reaksinya. "Cepat bereskan," desis Rashid, suaranya tercekat. Ia melirik ke sekeliling,
memastikan tidak ada mata yang melihat adegan menjijikan ini, terutama kontras antara dirinya, sang Haji yang terhormat, dengan bangkai tikus yang berceceran. Tarno hanya tertawa kecil. Ia tidak peduli. Ia dengan santai mengambil tikus yang jatuh itu, menggunakan jari-jarinya yang kotor, lalu dilemparkan kembali ke dalam karung yang terbuka itu. Ia kemudian menutup celah karung itu sekenanya, tanpa diikat dengan benar. Barang bagus, Haji. Stok paling baru dari belakang pasar ikan, kata Tarno, seolah ia sedang menjual perhiasan berlian, bukan daging najis. Sudah saya bilang, ini daging tikus dari kota. Mereka gemuk-gemuk, makanannya sisa-sisa restoran. Bersihlah, kalau dibandingkan tikus got. Penjelasan Tarno tidak sedikit pun mengurangi rasa mual di perut Rashid. Ia merasa seluruh tubuhnya, terutama jubah putihnya, telah terkontaminasi oleh kotoran yang dibawa Tarno dan barang dagangannya. Berhentilah bicara omong kosong. Selesaikan saja tugasmu. Potong Rashid cepat, mengeluarkan bungkusan uang tunai tebal dari saku dalam jubahnya, uang yang diselimuti karet gelang kuat. Uang yang nilainya setara dengan 3 kali lipat keuntungan bersih kantin dalam sebulan. Uang ini bukan hanya harga untuk 90 kg daging tikus, tetapi juga biaya, tutup mulut, Tarno. Biaya yang sangat mahal untuk menjamin tidak ada jejak yang tertinggal. Tarno menerima bungkusan itu dengan kedua tangan. Matanya, yang sebelumnya tampak kuyu karena kantuk dan kelelahan malam, langsung bersinar terang. Keserakahan adalah bahasa universal yang menyatukan mereka berdua malam itu. Terima kasih banyak, Haji. Lancar terus usahanya, kata Tarno. Kini suaranya lebih hormat, meskipun senyumnya tetap menyebalkan. Rashid hanya mengangguk dingin, tidak membalas ucapan terima kasih itu. Ia menunggu dengan sabar saat Tarno, dengan sedikit tenaga, mendorong karung goni yang berat itu ke dalam bagasi van hitam. Karung itu akhirnya tersembunyi, ditutupi dengan selimut tebal dan terpal. Setelah Tarno benar-benar pergi menghilang di tikungan gelap gang itu, Rashid berdiri diam sejenak di samping mobilnya. Bau amis itu, meskipun sudah tertutup, tetap terasa menusuk hidung. Ia menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa ketenangan dirinya. Ia membersihkan sedikit lumpur yang terciprat di ujung jubahnya, berusaha keras menghapus bayangan daging tikus yang berceceran di atas tanah kotor tadi. Ia harus kembali menjadi Rashid yang dihormati, kerabat pengurus yayasan, pengelola kantin yang bersahaja dan rajin beribadah. Ini semua untuk masa depan yang lebih baik, ia berbisik pada dirinya sendiri lagi. Allah pasti akan memaafkan niatku yang baik di masa depan. Aku akan berbuat lebih banyak setelah aku kaya. Rashid membuka pintu van, masuk ke kursi kemudi, dan menyalakan mesin. Dinginnya interior mobil mewah itu seharusnya menenangkan. Tetapi hawa panas karena rasa bersalah dan bau yang menusuk membuatnya berkeringat dingin. Ia tahu, tugas beratnya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia bukan hanya membawa karung penuh daging haram, tetapi ia juga membawa risiko kehancuran reputasinya, kehancuran nama baik pondok, dan yang paling parah, dosa yang tak terhitung karena memberi makan para penghafal Al-Quran dengan makanan najis. Jalanan menuju pondok Tahfidz Nurul Hidayah kini sudah mulai lengang. Hanya beberapa motor yang lewat, pekerja malam yang baru pulang atau penjual sayur yang baru akan memulai aktivitasnya. Rashid mengemudi dengan kecepatan sedang, mempertahankan sikap tenang yang selalu ia tunjukkan. Ia melewati gerbang utama pondok yang menjulang tinggi, dengan kaligrafi indah yang memuji kebesaran Allah. Di balik gerbang itu, di kompleks yang damai itu, ribuan santri sedang terlelap, perut mereka kosong, siap menerima hidangan sarapan pagi yang lezat. Dapur kantin pondok adalah area seluas 100 meter persegi, dilengkapi dengan fasilitas pengolahan makanan semi-industri. Di sana ada beberapa freezer besar, yang salah satunya dikhususkan untuk penyimpanan daging. Koki kepala, Pak Joko, dan timnya tidak akan tiba hingga pukul 5 pagi. Rashid memiliki waktu kurang dari 2 jam untuk melakukan penukaran dan pencampuran yang sempurna. Ia memarkir van hitamnya di area bongkar muat yang tersembunyi di belakang dapur. Ia mematikan mesin, keheningan malam kembali menyelimuti dirinya. Ia menatap ke arah pintu baja dapur yang kokoh. Kunci gudang dan dapur itu ada di tangannya, sebagai pengelola utama kantin. Rashid turun dari mobil. Bau dari karung goni itu sudah melekat kuat di kabin, bahkan menempel di jubah putihnya. Ia harus bergerak cepat, mengeluarkan 90 kg daging tikus, mencampurnya dengan daging sapi murni yang sudah dibeli dan tersimpan di freezer, menggilingnya hingga halus, lalu memasukkannya kembali ke freezer sebagai daging sapi giling murni yang siap diolah.
Ia membuka kunci pintu bagasi. Karung goni hitam itu tampak begitu masif dan mengancam dalam gelap. Rashid meraih ujung karung itu, menariknya keluar dari van. Beratnya luar biasa, memaksanya mengerahkan seluruh tenaganya. Saat karung itu diseret di atas lantai keramik area bongkar muat yang bersih, cairan merah kental yang merembes dari ikatan karung yang longgar meninggalkan jejak gelap di lantai. Itu adalah darah tikus. Rashid menggigit bibirnya, menahan rasa jijik yang luar biasa. Ia harus menyelesaikan ini sekarang, sebelum ada santri yang bangun untuk salat malam, atau sebelum muadzin mulai. Mempersiapkan diri untuk azan subuh. Kesuksesan finansialnya dan rahasia kotornya tergantung pada seberapa bersih ia bisa bekerja dalam beberapa jam ke depan. Dengan napas terengah-engah, Rashid berhasil mendorong karung goni itu ke dalam pintu belakang dapur yang telah ia buka kuncinya. Ia menyalakan lampu dapur yang terang benderang. Di hadapannya, mesin penggiling daging kelas industri itu tampak siap menanti, sebuah alat yang akan membantu Rashid mengubah daging najis menjadi tumpukan uang haram. Ia menatap karung goni itu sekali lagi, lalu perlahan ia menarik tali pengikatnya. Malam masih sangat panjang. Malam masih sangat panjang. Rashid menatap karung goni yang tergeletak di lantai keramik. Cahayanya memantulkan bayangan kantung itu, membuatnya terlihat seperti monster tidur di dalam dapur yang terang benderang. Aroma karung goni itu sudah terlanjur menusuk hidungnya. Bau anyir yang bercampur amis, seperti bau darah segar dan got yang mengering. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan gelombang mual yang naik ke tenggorokannya. Rashid tahu, jika ia tidak segera menyelesaikan ini, ia tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Karung goni itu bukan sekadar berisi daging, tapi juga berisi ingatan yang ingin sekali ia buang jauh-jauh. Ingatan akan pertemuan rahasia 2 hari yang lalu, sebuah transaksi yang menjijikan, yang ia lakukan demi mencapai mimpi kemakmuran yang terburu-buru. Pikirannya melayang mundur, kembali ke kegelapan malam di pinggiran kota, di sebuah gudang rongsokan yang terletak di sebelah sungai kecil yang airnya hitam. Ia harus parkir mobil van hitamnya jauh dari lokasi pertemuan, berjalan kaki melewati tumpukan sampah basah yang mengeluarkan aroma busuk yang pekat. Rashid, yang biasanya mengenakan kemeja bersih dan wangi, malam itu memilih mengenakan jubah putih panjang yang agak lusuh. Pakaian itu ia pilih agar dapat dengan mudah menyamarkan dirinya dari tatapan orang lain, sekaligus menunjukkan sisi kesantunan palsu yang ia pertahankan di depan semua orang. Pria yang ia temui, seorang pengepul bernama Somad, menunggu di sudut gudang. Somad adalah pria bertubuh pendek, kumal, dengan bau rokok dan keringat yang menyengat. Ia tampak terkejut melihat Rashid yang berpenampilan layaknya seorang pemuka agama. "Sudah siap, Pak Haji?" Somad menyeringai, menunjukkan gigi yang kuning dan tidak terawat. Panggilan, Pak Haji, itu terasa seperti sebuah ejekan pahit bagi Rashid, yang bahkan belum pernah berhaji. "Jangan banyak bicara, Somad," kata Rashid datar, suara berbisik karena ia takut ada yang mendengar. "Barangnya ada di mana? Sudah kau bersihkan seperti yang aku minta?" "Sudah, Pak. Sudah bersih luar dalam. Ini barang pilihan. Hasil buruan 2 malam berturut-turut. Dijamin beratnya pas 90 kilo lebih sedikit," jawab Somad. Lalu ia menunjuk arah tumpukan karung plastik putih yang ada di belakangnya. 90 kilo tikus liar got. Rashid melangkah maju. Matanya menyipit, berusaha melihat jelas di bawah cahaya rembulan yang redup. Dalam karung-karung plastik itu, bentuk-bentuk yang familiar mulai terlihat. Ratusan, mungkin ribuan, bangkai tikus liar. Ada yang besar seperti anak kucing, ada yang masih kecil. Semuanya sudah kaku. Sebagian mulai mengeluarkan cairan dari sudut mulut mereka. Rasa mual kembali menyerang Rashid dengan kekuatan penuh. Ini adalah makanan yang akan masuk ke perut anak-anak penghafal Al-Quran. Anak-anak suci yang setiap hari menyebut nama Allah. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. "Bagaimana cara kau mengemasnya? Bukankah seharusnya beku?" tanya Rashid, menahan napas. "Beku? Ya tidak mungkinlah, Pak Haji. Kami tangkap hidup-hidup, lalu kami bunuh. Ini sudah saya masukkan ke karung goni, agar Bapak mudah membawanya. Ayo cepat, kita pindahkan ke mobil Bapak," desak Somad, suaranya terdengar cemas. Somad mulai menarik karung-karung plastik berisi bangkai tikus itu satu persatu, memasukkannya ke dalam karung goni hitam besar yang sudah disiapkan Rashid. Karena berat dan buru-buru, Somad menarik salah satu karung plastik terlalu keras. Sret, karung plastik putih itu robek di bagian bawah. Tiba-tiba, cairan merah kental bercampur beberapa bangkai tikus berukuran besar tumpah ke tanah becek.
3 ekor bangkai tikus itu menggelinding. Beberapa di antaranya mengenai ujung jubah putih bersih Rashid. Aduh, maaf, Pak Haji. Somad langsung berlutut, berusaha mendorong kembali bangkai-bangkai itu dengan tangannya yang kotor. Rashid mundur 2 langkah. Ia menjerit tertahan, menahan rasa jijik yang luar biasa, seolah-olah seluruh tubuhnya telah dicemari. Ia melihat tikus-tikus itu, makhluk pembawa penyakit, makhluk yang najis, kini menyentuh pakaian yang ia gunakan untuk beribadah dan bekerja di pondok. "Bersihkan! Cepat bersihkan!" desis Rashid, suaranya bergetar. Ia menendang pelan salah satu bangkai tikus yang nyaris menyentuh sandalnya, lalu menarik jubahnya ke atas. Somad segera memasukkan kembali bangkai-bangkai yang tercecer itu ke dalam karung goni besar. Setelah semuanya selesai diikat kuat, Rashid menjulurkan beberapa lembar uang ratusan ribu, membayar harga yang sangat murah untuk daging sejenis ini. Keuntungan yang akan ia raup nantinya jauh melebihi harga yang ia bayarkan pada Somad. "Jangan pernah bicara pada siapapun soal ini, Somad. Sekali kau bocorkan, kau dan keluargamu akan tahu akibatnya," ancam Rashid dengan nada yang sangat serius. Somad hanya mengangguk, matanya menatap uang yang baru saja ia terima, tidak peduli dengan ancaman itu, asalkan uang itu sudah di tangannya. Rashid lalu menyeret karung goni hitam itu kembali ke mobilnya, meninggalkannya bau amis dan rasa jijik yang mendalam, bersama dengan noda darah tikus di ujung jubahnya yang putih. Plak! Rashid tersentak, kembali ke masa kini. Ia kembali ke dalam dapur pondok tahfidz Nurul Hidayah yang bersih, terang, dan berbau rempah-rempah yang menenangkan. Jeda waktunya terlalu singkat, tapi rasanya seperti mimpi buruk. Karung goni itu masih di sana, di hadapannya. Mesin penggiling daging industri itu masih menanti. Ia harus mulai bekerja. Tangannya terulur, meraih tali pengikat karung goni hitam itu. Jemarinya gemetar. Ketika ia menarik tali tersebut, ikatan yang erat itu terbuka, dan mulut karung goni menganga lebar. Cahaya lampu neon yang kuat di dapur langsung menyinari isi di dalamnya. Rashid memejamkan mata sesaat, berdoa agar Allah memaafkannya, doa yang kosong tanpa pertobatan. Ia membuka matanya dan menatap tumpukan ratusan bangkai tikus yang kaku, siap untuk diolah menjadi hidangan santap pagi para santri. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Pertama, ia harus memisahkan daging tikus itu menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian, ia harus mengeluarkan 50 kg daging sapi murni dari freezer yang sudah ia siapkan sebagai pencampur. 140 kg daging, dengan mayoritas adalah daging najis. Rashid meraih pisau besar yang tergantung di rak dinding. Pisau itu sangat tajam, siap untuk memulai pekerjaan kotor ini. Ia harus cepat. Waktu yang ia miliki terus berkurang seiring dengan mendekatnya azan subuh. Tangannya yang gemetar mulai meraih bangkai tikus pertama. Ukurannya besar, bulunya kusam dan basah. Ketika ia memotongnya, darah beku mulai mencair dan menetes ke talenan baja. Bau amis menyengat segera memenuhi seluruh dapur. Rashid bekerja seperti kesurupan, menekan rasa jijik yang setiap saat mengancam memaksanya muntah. Setiap gerakan, pisau yang memotong tulang dan daging tikus itu adalah satu langkah lebih dekat menuju kekayaan yang ia impikan, dan satu langkah lebih jauh dari rahmat Allah. Ia harus memotong semua bangkai itu hingga menjadi potongan kecil, agar mesin penggiling dapat bekerja dengan sempurna dan tidak meninggalkan sisa yang mencurigakan. Di luar, ayam mulai berkokok samar, menandakan fajar akan segera menyingsing. Rashid harus segera mencampur daging ini dan menghancurkan semua bukti. Ia menatap tumpukan daging tikus di depannya, lalu menatap tumpukan daging sapi murni yang berwarna merah segar, yang sebentar lagi akan menjadi korban pencampuran. Malam itu, di dalam dapur yang seharusnya menjadi tempat berkah, Rashid sedang meracik dosa yang paling busuk. Ia memasukkan potongan pertama daging tikus itu ke dalam corong mesin penggiling industri. Terdengar suara mesin yang menderu, memecah keheningan pondok yang damai. Proses pencampuran telah dimulai. Gagal menghasilkan teks. Suara mesin penggiling daging industri itu menderu keras, memecah kesunyian yang seharusnya sakral di pondok tahfidz Nurul Hidayah. Rashid memasukkan potongan daging tikus kedua, ketiga, dan seterusnya. Matanya menatap fokus pada corong baja, menyaksikan bagaimana setiap kepingan daging kusam itu ditarik ke dalam bilah putar dan dihancurkan. Dentuman mekanis itu seolah-olah menjadi musik latar bagi ingatan yang paling ingin ia lupakan, namun paling kuat menuntut perhatiannya, ingatan tentang bagaimana daging najis itu sampai ke tangannya. Ia kembali berdiri di pinggir jalan yang gelap, di bawah rembulan sabit yang hampir tersembunyi oleh awan.
Bau got dan sampah busuk menyambutnya. Kontras sekali dengan jubah putih bersih yang ia kenakan. Pakaian serba putih itu, yang melambangkan kesucian pengurus pondok, kini menutupi hati yang hitam. Di depannya, seorang pengepul daging liar yang tampak lusuh sedang menahan karung goni yang sudah basah oleh embun malam. Pengepul itu menyeringai, menunjukkan gigi yang kuning dan tatapan mata yang licik. Sesuai pesanan, Tuan Rashid, kata pengepul itu dengan suara serak, 100 kilo daging tikus sawah kualitas super. Baru tadi subuh ditangkap semua. Rashid bergidik, tetapi ia menekan rasa jijik itu dalam-dalam. Ia harus terlihat tegas dan profesional. Ia tidak ingin pengepul ini melihat kelemahannya. Timbangan mana? Tanya Rashid. Suaranya sedikit bergetar. Sudah saya timbang di belakang. Tidak mungkin kurang. Daging murni semua. Sudah dipisahkan dari jeroannya. Jawab pengepul itu. Nadanya sedikit mengejek. Seolah tahu betapa munafiknya orang berjubah putih yang berdiri di depannya. Rashid mengangguk singkat. Ia mengeluarkan setumpuk uang tunai dari saku jubahnya. Jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan harga daging sapi murni. Itulah inti dari seluruh transaksi dosa ini. Saat ia menghitung uang itu, si pengepul mendorong karung goni yang berat itu ke arahnya. Karung itu terseret di aspal, meninggalkan jejak air kotor. Rashid meraih tali karung dengan tangan kirinya. Bebannya terlalu berat, dan tali itu tampaknya sudah rapuh. Ketika ia berusaha mengangkat karung itu, tali pengikat di bagian tengah tiba-tiba terlepas. Bukan tali utama yang mengikat mulut karung, tetapi tali bantu yang mengikat bagian tengah agar isi karung tidak bergerak. Bruk! Karung itu sedikit terbuka di tengah, dan dalam sepersekian detik yang mengerikan, beberapa bangkai tikus yang kaku jatuh terlempar keluar. Mereka tergeletak di tanah yang becek, tepat di bawah sinar redup lampu jalan. Mata Rashid melebar. Ia melihat 2, 3, 4 bangkai tikus berceceran. Semuanya besar, dengan ekor panjang yang menjijikkan dan bulu yang basah. Salah satunya jatuh dan berguling, berhenti tepat di sebelah ujung jubah putihnya yang masih bersih. Aduh! Tanggung jawab, Tuan Rashid, ujar si pengepul, sama sekali tidak peduli. Rashid merasakan darahnya mendidih karena panik. Jika ada yang melihatnya sekarang, jika ada yang melihat orang berseragam pondok sedang mengumpulkan bangkai tikus di jalanan gelap, tamatlah riwayatnya. Dengan refleks yang cepat, Rashid menjatuhkan uang yang tadi ia hitung dan segera berlutut. Ia harus mengumpulkan semua bukti najis ini. Ia meraih bangkai tikus pertama, memegangnya dengan 2 jari seolah memegang sesuatu yang sangat menjijikan. Tikus kedua, ia ambil dan lemparkan kembali ke dalam karung goni. Namun, bangkai tikus ketiga yang tadi berguling ternyata sudah sempat menyentuh dan meninggalkan noda merah beku di ujung jubahnya yang putih bersih. Itu adalah darah haram yang kini menodai kesucian jubahnya. Rashid buru-buru berdiri, mengabaikan jubahnya. Ia harus menyelesaikan transaksi ini secepatnya. Ia mengambil sisa uang yang masih tercecer, menyerahkannya kepada pengepul dengan gerakan kasar. Sudah, cepat pergi, desis Rashid. Suaranya dipenuhi ketakutan dan jijik. Pengepul itu menerima uangnya, menyeringai lagi, lalu menghilang ke dalam kegelapan lorong, meninggalkan Rashid sendirian, berdiri di samping karung goni yang berbau amis, dengan noda merah sebagai pengingat abadi akan kejahatannya. Rashid menyeret karung itu menuju mobilnya. Jantungnya berdebar kencang, takut setiap bayangan yang lewat adalah saksi bisu. Rasa jijik dan rasa bersalah itu menyengat. Tetapi suara bisikan iblis yang menjanjikan kekayaan jauh lebih lantang di telinganya. Klik klak klak klak. Suara mesin penggiling berubah irama. Rashid tersentak hebat, kembali ke dapur yang terang benderang. Kilatan ingatan itu begitu kuat hingga ia hampir tersandung. Proses penghancuran daging tikus hampir selesai. Di dalam bak penampung, kini sudah terkumpul gilingan daging tikus berwarna kelabu pucat, teksturnya sangat halus, tidak lagi dikenali bentuk aslinya. Bau amis yang menyengat di awal proses kini mulai berkurang, tertelan oleh bau mesin panas dan minyak pelumas. Waktunya tiba untuk langkah kedua, pencampuran. Rashid bergerak ke freezer industri di sudut ruangan. Ia membuka pintunya dan menarik keluar balok-balok daging sapi murni berkualitas baik. Daging berwarna merah segar, aroma hewani yang khas, dan tekstur yang padat. Ini adalah daging yang dibeli dengan dana infak dan sumbangan para dermawan, diperuntukkan khusus bagi gizi para penghafal Al-Quran. Rashid mengambil sepotong besar daging sapi murni. Ia memotongnya menjadi potongan-potongan kecil dengan pisau yang sama, yang tadi ia gunakan untuk memutilasi tikus-tikus itu.
Setelah balok daging sapi itu terpotong, Rashid mulai memasukkannya ke dalam corong mesin penggiling, bergantian dengan gilingan daging tikus yang sudah siap. 1 sendok besar gilingan tikus, diikuti oleh 1 potong kecil daging sapi. Kemudian 2 sendok besar gilingan tikus lagi. Ia harus memastikan rasio perbandingannya tepat. 50 kg daging sapi harus menutupi 100 kg daging tikus, membuatnya tampak dan terasa seperti daging sapi murni dengan serat yang bagus. Rashid tahu, jika rasio ini berhasil, biaya operasional kantin akan terpotong drastis, dan keuntungannya dalam sebulan akan melonjak tajam, cukup untuk memberinya modal besar membuka usaha baru, jauh dari pondok ini. Saat mesin menderu memproses campuran baru itu, gilingan daging yang keluar kini tampak homogen, warnanya memerah dengan sedikit gradasi kelabu, sebuah campuran yang sempurna dari kemunafikan dan keserakahan. Daging ini, daging haram ini, sebentar lagi akan diolah menjadi menu makan siang para santri yang sedang berpuasa. Sunnah. Rashid tersenyum tipis. Ia berhasil. Azan subuh sebentar lagi berkumandang, dan dia sudah siap menyajikan dosa ini di meja makan, tanpa ada yang tahu. Hanya tinggal 1 langkah lagi, menyimpan gilingan kotor ini di wadah-wadah bersih, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Ia menatap tumpukan daging giling campuran itu. Tampak normal, bahkan terlihat lebih banyak dari biasanya. Rashid meraih wadah plastik besar, siap memindahkan hasil kejahatannya. Malam telah berlalu, dan kejahatan telah terjadi. Rashid terdiam sejenak, tatapannya kosong ke depan. Tumpukan daging giling di depannya terasa dingin, tetapi ada hawa panas yang menjalari punggungnya. Bau amis yang kini terkalahkan oleh aroma daging sapi dan bumbu masakan itu, tiba-tiba memicu kilasan balik yang menyeruak tanpa permisi. Kilasan balik ke beberapa jam sebelumnya, saat malam masih pekat dan hanya bulan sabit yang menjadi saksi. Ia ingat berdiri di ujung lorong belakang pasar yang sepi, tempat pembuangan sampah berbau busuk. Tempat itu adalah batas antara dunia gelap dan dunia yang terang. Di sana, ia menunggu seseorang yang ia sebut pengepul. Rashid mengenakan baju koko putih bersih, celana panjang bahan yang rapi, dan peci beludru hitam. Pakaian itu, simbol kesalehan dan kemakmuran yang ia tiru dari para pengurus yayasan yang dihormati, berusaha menutupi kegelisahan yang menggerogotinya. Ia harus tampak berwibawa, bahkan saat melakukan transaksi yang paling keji. Tak lama kemudian, sebuah sepeda motor tua berhenti. Pengendaranya adalah seorang pria berbadan kurus, dengan wajah tertutup bayangan topi lusuh. Pria itu tampak seperti bagian dari bayangan malam itu sendiri. "Ini barangnya, Pak Haji," ujar pria itu dengan suara serak, tanpa basa-basi. Rashid bergidik. Dipanggil Pak Haji saat sedang membeli bangkai tikus terasa seperti kutukan. Pengepul itu menarik sebuah karung goni bekas yang diikat longgar. Ukurannya besar, isinya menggembung dan berlendir. Karung itu diletakkan di tanah, menimbulkan bunyi plak yang lembab. Rashid menelan ludah. 100 kilogram. Sudah sesuai pesanan. "Lebih. Saya beri bonus biar lancar rezeki Bapak," jawab pengepul itu, terkekeh tanpa senyum. Rashid mengeluarkan amplop tebal dari saku celananya. Isinya adalah uang tunai yang ia ambil dari kas operasional kantin, sebagian kecil dari infak santri. Ia menyerahkan amplop itu, tangannya gemetar. Saat pengepul menghitung uang dengan gerakan cepat dan kasar, Rashid mencoba mengangkat karung tersebut. Karung itu sangat berat, jauh lebih berat dari yang ia duga. Saat ia berusaha menyesuaikan pegangan, ujung karung yang diikat longgar itu tersentuh tumpukan sampah basah, dan ikatan itu terlepas. Dalam sepersekian detik yang terasa lambat, isi karung itu tumpah ke aspal kotor. Rashid terbelalak. Puluhan, mungkin ratusan, bangkaian tikus beku, sebagian besar masih utuh dengan ekor dan moncongnya, berceceran di kaki Rashid. Mereka terserak, menciptakan pola horor yang basah dan berwarna kelabu. Beberapa ekor terpental jauh, mendarat tepat di atas ujung sepatu pantofel Rashid yang mengkilap. "Aduh, sialan," umpat pengepul itu, bukannya merasa bersalah, melainkan karena khawatir barang dagangannya kotor. Rashid merasakan dorongan muntah yang kuat. Bau amis, bau kotoran, dan bau darah dingin bercampur menjadi satu, menyerang hidungnya seperti pukulan palu. Ia melihat tikus-tikus itu, matanya yang beku, bulu-bulunya yang kusam, dan giginya yang menyeringai. Pemandangan itu begitu menjijikkan, begitu kontras dengan pakaian serba putih yang ia kenakan. "Cepat, ambil kembali," desis Rashid, suaranya tercekat. Ia meraih tisu basah dari sakunya dan menyeka sepatu mahalnya,
seolah-olah noda dari daging haram itu adalah penyakit menular. Pengepul itu tidak peduli. Ia hanya ingin urusannya cepat selesai. Ia berjongkok, merangkak di antara bangkai-bangkai itu, menggunakan kedua tangannya yang kotor untuk memasukkan kembali tikus-tikus itu ke dalam karung goni. Gerakannya acuh tak acuh, seolah ia sedang mengumpulkan batu kerikil. Ambil saja yang tercecer di sana. Lumayan, bisa buat nambah 1/4 kilo lagi, kata pengepul itu, menunjuk bangkai yang jatuh di dekat selokan. Rashid tidak bisa menyentuhnya. Rasa jijik dan ngeri mengalahkan semua rasionalitasnya. Ia adalah kerabat pengurus yayasan, seorang yang terpandang. Tangannya seharusnya hanya menyentuh mushaf Al-Quran dan amplop sumbangan, bukan tikus got mati. Jangan disentuh, biarkan saja. Masukkan yang sudah di karung, cepat, perintah Rashid. Nadanya naik karena panik. Ia berdiri menjauh, melihat tubuh kurus pengepul itu mondar-mandir, memunguti hasil kejahatan alam itu. Setiap tikus yang dimasukkan kembali ke karung terasa seperti satu janji dosa yang diikat erat. Pengepul itu akhirnya mengikat karung goni itu dengan simpul mati, meludah ke samping, dan menatap Rashid dengan mata curiga. Ini urusan bisnis, Pak Haji. Jangan sampai ada yang tahu. Saya tidak main-main, ancamnya. Rashid mengangguk cepat. Tangannya sibuk mengusap kemeja putihnya yang terasa gatal, seolah kotoran tikus itu sudah menempel di sana, menembus kain. Tenang, saya tahu cara menjaga rahasia, balas Rashid, berusaha mengendalikan suaranya agar terdengar tegas. Ia kemudian menyeret karung goni berisi 100 kg bangkai tikus itu ke mobilnya, meninggalkannya di bagasi, lalu bergegas kembali ke pondok. Ia harus mencuci tangannya berkali-kali, mengganti pakaiannya, dan segera memulai proses penggilingan sebelum fajar menyingsing. Saat itu, di balik kemudi mobilnya, Rashid tidak merasakan euforia uang yang baru saja ia keluarkan. Yang ia rasakan hanyalah rasa dingin yang menusuk dari bangkai di belakangnya, dan keharusan untuk segera mengubah wujud menjijikan itu menjadi sesuatu yang dapat dimakan. Jeda. Kilasan balik itu menghilang secepat ia datang. Rashid kembali berdiri di dapur kantin yang hening, di bawah cahaya lampu neon yang terang. Tangan kanannya kini memegang wadah plastik besar yang bersih. Daging giling campuran, warna merah muda bercampur kelabu, hasil dari penghancuran yang sempurna, siap dipindahkan. Ia tidak lagi melihat tikus yang utuh. Yang ia lihat hanyalah tumpukan modal yang akan melipat gandakan keuntungannya. Kotoran telah diubah menjadi komoditas, dan rasa bersalah tadi malam telah dibayar lunas dengan janji kekayaan. Rashid mulai menyendok daging haram itu. 1 sendok demi 1, ia mengisi wadah-wadah bersih, menumpuknya dengan rapi. Azan subuh mulai terdengar sayup-sayup dari masjid pondok, memanggil para santri untuk berdiri menghadap Allah. Rashid tersenyum. Tugasnya selesai. Malam telah berlalu, dan kejahatan telah terjadi, terbungkus rapi dalam wadah bertanda label, daging sapi pilihan. Besok pagi, menu bakso dan sosis akan disajikan. Ia menutup rapat wadah terakhir, menyimpannya di rak paling atas freezer industri, siap digunakan pada jam makan siang. Semua bukti tersembunyi dengan sempurna. Rashid melangkah keluar dari dapur, menuju keran air. Ia membasuh wajahnya, lalu berwudu. Ia bersiap untuk menjadi yang pertama tiba di saf salat subuh, berpura-pura menjadi pengelola kantin yang taat dan dermawan, yang tak tahu menahu bahwa setiap suap makanan yang ia sajikan membawa serta dosa yang tak termaafkan. Hanya tinggal menunggu waktu, sampai kejahatan ini mulai memakan korbannya, sedikit demi sedikit, setiap hari. Rashid berdiri tegak di saf pertama, jubah putih bersihnya memantulkan cahaya redup dari lampu masjid. Di depannya, Ustadz Mursid memimpin salat, suaranya yang merdu dan khusyuk melantunkan ayat-ayat suci. Rashid berusaha keras untuk fokus, untuk membersihkan hatinya dari beban kotor yang baru saja ia ciptakan. Namun, setiap kali ia mengucapkan takbir, yang muncul dalam benaknya bukanlah keagungan Allah, melainkan bau anyir darah dan kotoran. Pikirannya kembali ke beberapa jam yang lalu. Ia melihat dirinya lagi, berdiri di pinggir selokan dekat gudang tua, saat fajar masih malu-malu menyingsing. Ia mengenakan pakaian yang sama, jubah putih yang selalu ia gunakan sebagai simbol kemuliaan dirinya sebagai kerabat pengurus yayasan pondok. Di hadapannya, pengepul kurus itu menurunkan karung goni yang berat dengan bunyi gedebuk yang memekakan telinga pagi. Saat karung itu dibuka, adegan menjijikan yang sudah berlalu itu kembali memutari kepalanya. Tikus-tikus besar, hitam, dan beberapa di antaranya berwarna kelabu pucat, saling tumpang tindih. Tubuh-tubuh kaku itu berserakan,
tumpah ruah dari karung yang terlalu penuh. 1, 2, lalu 3 bangkai tikus menggelinding, mendarat tepat di ujung sepatu putih Rashid. Ia ingat bagaimana ia mundur selangkah. Rasa jijik itu menjalar dari mata hingga ke ulu hati. Ia adalah seorang yang berwibawa, yang selalu menjaga kebersihan. Tetapi pagi itu, kakinya menginjak tanah yang baru saja dicemari oleh hasil kejahatan alam itu. Ia bahkan sempat melihat salah satu bangkai tikus yang paling besar, ekornya yang panjang dan telanjang terentang, seolah-olah binatang itu sedang memprotes takdirnya yang tragis. Kotoran yang menempel di bulunya terlihat jelas di bawah cahaya senter yang dipegang si pengepul. "Jangan disentuh, Pak Haji." Suara pengepul itu terdengar kasar dalam ingatan Rashid. Ini barang sudah mati, bukan barang hidup yang bisa menggigit. Rashid berusaha menahan napas, khawatir jika udara kotor itu akan menembus ke dalam paru-parunya. Ia hanya mengangguk, melihat bagaimana pria itu, tanpa rasa jijik sedikitpun, memunguti tikus yang berceceran itu dengan tangan telanjang, mengembalikannya ke dalam karung goni yang bau. Tikus yang tadi jatuh di dekat sepatu putihnya kini kembali ke karung, namun bau anyir dan rasa kotornya seolah sudah berpindah, menempel erat pada jubah dan hati Rashid. Kilasan balik itu menghilang begitu Ustadz Mursid mulai mengucapkan kalimat salam penutup salat. Rashid kembali ke dunia nyata. Ia menghela napas panjang, berusaha keras agar tidak terlihat terganggu. Ia mencium tangan Ustadz Mursid dan beberapa pengurus senior lainnya, lalu buru-buru meninggalkan masjid, berjalan cepat menuju kantor kantin yang terletak di samping asrama santri putri. Pagi itu, meskipun jubahnya tampak bersih dan rapi, Rashid merasa seolah ada lapisan kotoran tikus yang tak terlihat melumuri seluruh tubuhnya. Perasaan itu semakin kuat seiring langkah kakinya mendekati ruang penyimpanan makanan. Ia harus menyelesaikan urusan ini sebelum aktivitas pondok dimulai sepenuhnya. Rashid membuka kunci pintu kantin dan masuk ke dapur yang sekarang terasa dingin. Ia menyalakan lampu, dan pandangannya langsung tertuju pada freezer industri di sudut ruangan. Di rak paling atas, wadah plastik besar berlabel daging sapi pilihan menunggu. Di dalamnya, campuran daging sapi yang memang berkualitas buruk, bercampur sempurna dengan daging tikus yang telah ia giling hingga halus. Kejahatan itu kini sudah beku, siap untuk dicairkan dan dimasak. Rashid mengeluarkan wadah tersebut. Ia membiarkannya sebentar di atas meja baja, membiarkan suhu ruangan mulai melunakkan permukaannya. "Pagi, Pak Rashid." Suara itu mengejutkannya. Ia menoleh cepat. Di ambang pintu berdiri Mang Udin, koki utama kantin yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun di pondok itu. Tubuhnya kurus dan selalu tersenyum, dengan sorban kecil melilit di kepalanya. "Pagi, Mang Udin." "Cepat sekali datangnya," balas Rashid. Nadanya sedikit terlalu tinggi. Ia segera memosisikan tubuhnya untuk menutupi wadah daging di atas meja. Mang Udin melangkah masuk. "Iya, Pak. Hari ini jadwalnya membuat sosis dan bakso untuk makan siang. Pesanan dari pengurus asrama putra juga minta dibuatkan sate daging giling untuk acara mereka sore nanti." Rashid mengangguk. "Bagus. Saya sudah siapkan bahan bakunya. Ini, ambil yang di wadah ini," katanya, mendorong wadah berisi daging haram itu ke arah Mang Udin. "Bapak tidak tidur semalaman, Pak? Sepertinya sudah Bapak proses semua daging ini," tanya Mang Udin sambil memegang wadah itu dengan hati-hati. Ia merasa aneh, karena biasanya proses penggilingan dilakukan bersama-sama di pagi hari. "Saya hanya ingin memastikan semuanya segar. Stok yang lama sudah habis, jadi saya langsung giling yang baru. Kualitasnya sangat bagus, Mang. Saya jamin," dusta Rashid dengan senyum yang dipaksakan. Mang Udin tidak curiga sedikitpun. Ia hanya mencium aroma yang samar, tidak terlalu berbeda dari daging giling biasa, meskipun teksturnya terasa agak lebih padat. Baginya, Rashid adalah orang penting di pondok, kerabat dekat yayasan, yang pasti hanya menyediakan yang terbaik untuk para santri penghafal Allah. "Siap, Pak Rashid." "Saya akan segera mengolahnya menjadi bakso dan sosis yang lezat," kata Mang Udin, lalu berbalik menuju area memasak. Rashid mengamati punggung Mang Udin. Rasa dingin tiba-tiba menjalari punggungnya. Ia baru saja menyerahkan racun. Ia baru saja memastikan bahwa santri-santri yang dijaga kesucian lisannya agar bisa menghafal Al-Quran akan memasukkan sesuatu yang sangat kotor ke dalam tubuh mereka. Dalam beberapa jam ke depan, para penghafal Al-Quran itu akan menyantap bakso dan sosis yang diolah dari bangkai tikus yang tadinya berceceran di samping sepatu putihnya. Rashid melangkah keluar dari dapur sebelum Mang Udin sempat memulai proses pengolahan. Tidak tahan mendengar suara mesin yang akan mengubah kejahatannya menjadi hidangan utama.
Ia berjalan menyusuri lorong pondok yang mulai ramai, melihat santri-santri kecil berlari riang dengan seragam putih bersih mereka. Ia tahu, hari ini adalah hari pertama panen dosanya. Dan besok, ia akan mengulanginya lagi, karena keuntungan yang dijanjikan jauh lebih manis daripada harga diri yang telah ia buang di selokan itu. Semuanya demi kekayaan yang instan. Tinggal menunggu kapan Allah memutuskan untuk membuka tabir kotoran ini, dan siapa yang akan menjadi korban pertama dari makanan haram yang ia sajikan. Rashid berjalan menjauhi dapur, langkahnya cepat dan tegang. Meskipun ia telah berhasil menipu Mang Udin dan menyerahkan daging tikus yang sudah digiling itu, rasa jijik dan penyesalan yang ia rasakan jauh lebih kuat daripada kepuasan atas rencananya yang berhasil. Ia tahu, Mang Udin kini sedang memulai proses pencampuran, membuat adonan bakso yang sebentar lagi akan dihangatkan dan disantap oleh ratusan perut santri. Kenangan akan bagaimana daging kotor itu ia peroleh, kembali menusuk benaknya. Itu terjadi hanya beberapa jam yang lalu, saat dini hari buta, sebelum azan subuh berkumandang. Malam itu sangat dingin, udara menampar wajahnya saat ia memacu motor bututnya menuju pinggiran kota. Lokasi pertemuannya adalah area penampungan sampah di belakang terminal bus, tempat yang sangat jauh dari aura kesucian pondok yang sehari-hari ia layani. Rashid mengenakan pakaian terbaiknya, setelan putih bersih yang biasa ia gunakan saat menghadiri rapat yayasan. Ia sengaja memakai warna itu, seolah-olah ingin menyeimbangkan kebersihan luar dengan kotoran yang akan ia masukkan ke dalam tasnya. Di bawah lampu jalan yang berkelip-kelip, ia bertemu dengan seseorang yang hanya ia kenal lewat telepon. Seorang pengepul yang mengaku bisa menyediakan bahan baku alternatif dalam jumlah besar dan harga yang sangat murah. Pria itu, yang memiliki rambut gondrong dan bau rokok menyengat, bersandar di samping tumpukan karung goni bekas. "Pak Rashid," sapa pria itu, suaranya serak. "Iya, saya," jawab Rashid, berhati-hati agar kakinya tidak menyentuh genangan air kotor di sekitarnya. Pengepul itu tersenyum memperlihatkan gigi kuningnya. "Barang sudah siap, Tuan. Ini murni hasil tangkapan malam ini. Dijamin segar," katanya, menunjuk arah karung goni yang tergeletak di tanah becek. Rashid merasakan perutnya mual hanya dengan melihat bentuk karung itu yang menggembung tidak karuan. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia harus bersikap profesional, menganggap ini hanyalah sebuah transaksi bisnis biasa. "Bisa saya lihat dulu?" tanya Rashid, nadanya datar. Pengepul itu tanpa ragu membuka mulut karung tersebut. Seketika, bau amis yang kuat bercampur dengan aroma kotoran dan jerami menyeruak ke udara. Rashid harus memalingkan wajahnya sejenak. Di dalam karung itu, bukan hanya satu atau dua bangkai. Ada tumpukan, puluhan, mungkin ratusan. Semuanya kaku, dengan ekor panjang dan mata yang tertutup. Mereka adalah tikus-tikus got besar. Beberapa di antaranya tampak luka-luka, hasil perburuan malam itu. Rashid menelan ludah paksa. Ini adalah tingkat kekotoran yang paling parah yang pernah ia saksikan dalam hidupnya. Dan ironisnya, ia datang ke tempat ini dengan pakaian serba putihnya untuk membeli kotoran tersebut. "Berapa beratnya total?" tanya Rashid, mencoba mengabaikan detail menjijikan dari produk yang ada di depannya. "Saya jamin ada 10 kilogram bersih, Pak." "Sesuai pesanan," kata pengepul itu. "Sudah saya masukkan ke kantong-kantong plastik kecil, supaya Bapak mudah membawanya." Pengepul itu mulai mengeluarkan kantong-kantong hitam dari dalam karung. Setiap kantong plastik itu berisi kumpulan bangkai yang dikemas secara kasar. Saat pengepul itu menarik salah satu kantong, ia tampak kurang hati-hati. Pegangannya licin, dan kantong plastik besar itu terlepas dari genggamannya. Kantong itu jatuh ke tanah dengan bunyi, plak, yang lembek, dan plastik yang menahan isinya langsung robek di bagian bawah. Puluhan bangkai tikus yang baru saja mati, berceceran di atas lumpur dan sampah. Beberapa di antaranya menggelinding dan berhenti tepat di samping sepatu putih mengkilap Rashid. Rashid membeku. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap ke bawah, melihat sepasang mata kecil mati menatap lurus ke arahnya, hanya beberapa sentimeter dari ujung kain celananya yang suci. Kotoran ini, bangkai ini, akan ia campurkan ke dalam makanan yang disajikan untuk para penghafal Al-Quran. Pengepul itu tampak panik. "Maaf, Pak, maaf. Kotoran saya kurang kencang tadi," katanya, buru-buru berjongkok dan mulai memunguti bangkai-bangkai yang berceceran itu dengan tangan kosong. Rashid mundur selangkah, rasa jijiknya tak tertahankan. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya dan melemparkannya ke tanah. "Ambil uang itu,"
Bereskan sisanya. Masukkan ke wadah styrofoam yang ada di motor saya. Saya tidak mau melihatnya lagi, perintah Rashid dengan suara bergetar. Ia tidak ingin berlama-lama di sana. Setiap detik yang ia habiskan di dekat bangkai itu terasa seperti merusak jiwanya. Pengepul itu cepat-cepat mengangguk. Matanya bersinar melihat tumpukan uang yang jauh lebih banyak dari kesepakatan awal. Siap, Tuan. Terima kasih banyak. Besok lusa Bapak mau pesan lagi? Saya bisa kumpulkan lebih banyak. Rashid tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan berjalan cepat menuju motornya, meninggalkan pengepul itu berjongkok di atas lumpur, memunguti bangkai yang akan ia proses menjadi kekayaan instannya. Malam itu, setelah Rashid berhasil membawa pulang bungkusan menjijikan itu, ia menghabiskan waktu berjam-jam di dapur belakang, membersihkan, mencuci, dan menggiling bangkai-bangkai tersebut hingga menjadi adonan halus yang tak lagi menyerupai bentuk aslinya. Ia mencampurkannya dengan bumbu dan pengawet, berusaha keras menghilangkan semua aroma yang bisa menimbulkan kecurigaan. Dan kini, semua kerja keras kotor itu telah berhasil. Rashid berhenti di tengah lorong pondok. Kepalanya pusing, tubuhnya lelah karena tidak tidur. Ia menyentuh saku celananya, merasakan tumpukan uang tunai hasil penghematan biaya bahan baku yang ia dapat dari transaksi haram itu. Uang itu terasa dingin dan berat di tangannya. Ia telah membayar lunas dosa pertamanya, dan harganya adalah kesucian ratusan santri yang tengah berjuang menghafal kalam Allah. Seorang santri berumur 7 tahun, dengan peci miring dan senyum lebar, berlari melewatinya. "Assalamualaikum, Pak Rashid," sapa santri itu riang. "Waalaikumsalam," balas Rashid, suaranya tercekat. Santri itu lalu melanjutkan larinya menuju ruang makan. Ia pasti sangat lapar, pikir Rashid. Dan sebentar lagi, ia akan menyantap bakso lezat buatan Mang Udin, yang di dalamnya tersembunyi kotoran yang Rashid beli semalam di samping tumpukan sampah. Rashid hanya bisa berdoa dalam hati, sebuah doa yang aneh dan egois, memohon agar Allah menunda hukumannya, setidaknya sampai ia berhasil mengumpulkan cukup banyak uang untuk mengubah seluruh hidupnya. Ia tidak tahu bahwa tabir kejahatan itu sudah mulai menipis, dan harga yang harus dibayar mungkin jauh lebih mahal daripada seluruh keuntungan yang ia harapkan. Bau amis dari tikus yang berceceran di lumpur dini hari, kini diam-diam mulai menyebar di seluruh area pondok yang seharusnya dijaga dari segala najis. Tinggal menunggu giliran, kapan hidung-hidung suci itu mulai menciumnya. Keuntungan pertama yang Rashid dapatkan dari pengoplosan daging tikus itu terasa seperti racun manis di lidahnya. Uang itu memberinya janji, sebuah jalan pintas yang selama ini ia impikan. Setelah 2 hari berlalu, rasa takutnya yang sempat menggelayuti perlahan mencair, digantikan oleh hawa nafsu yang semakin besar. Ia duduk sendirian di kantor kecilnya, menghitung tumpukan rupiah hasil penghematan. Selisih keuntungan yang ia dapatkan dalam 1 hari saja setara dengan gajinya selama setengah bulan. Jika ia terus begini, ia yakin, dalam 6 bulan ia bisa membeli tanah yang ia incar di pinggiran kota. Namun, ada harga yang harus ia bayar selain dari rasa jijik yang sesekali muncul. Bau amis itu, meski sudah ia samarkan dengan bumbu berlebihan di dapur, terasa seperti merayapi dinding kantin dan menempel di jubahnya. Pada hari ketiga, Rashid tidak bisa menahan diri lagi. Ia membutuhkan pasokan baru. Ia menghubungi pengepul itu, memastikan pertemuan kedua mereka akan terjadi pada larut malam, sama seperti sebelumnya. Kali ini, ia lebih terburu-buru dan ceroboh. Ia merasa kebal, seolah-olah Allah telah mengabaikannya dan membiarkan kejahatannya berjalan mulus. Tepat pukul 12 malam, Rashid mengenakan baju koko putih bersih, pakaian yang biasa ia gunakan sebagai pengurus pondok di siang hari. Ia memilih pakaian ini agar jika ada yang melihatnya di jalan, ia terlihat seperti seorang kiai yang baru pulang dari urusan agama, bukan seorang pembeli bangkai. Ia mengendarai motornya menuju lokasi yang sama, gubuk reot di pinggir kali yang berbau busuk. Pengepul itu sudah menunggunya, kali ini dengan 3 karung goni besar yang diletakkan di atas gerobak dorong. "Selamat malam, Tuan Rashid," sapa pengepul itu, wajahnya sumringah. "Sudah siap semua, lebih banyak dari yang Tuan pesan." Rashid melihat tumpukan karung itu dengan jantung berdebar. Lebih banyak berarti keuntungan yang lebih besar, tetapi juga risiko yang jauh lebih tinggi. "Kau yakin ini bersih? Sudah kau bersihkan betul-betul?" tanya Rashid, suaranya terdengar mencurigakan. "Bersih, Tuan. Langsung dari hasil tangkapan sore tadi. Baru dan segar," jawab pengepul itu bangga, sambil menepuk salah satu karung dengan tangannya yang kotor. Rashid mendekat. Bau amisnya menusuk hidung.
jauh lebih kuat dari pertemuan pertama. Ia menyadari bahwa pengepul itu tampaknya sudah malas-malasan membersihkan sisa darah dan kotoran. Pindahkan ke wadah ini, perintah Rashid, menunjuk beberapa kotak pendingin styrofoam besar yang ia bawa di keranjang motornya. Ia tidak mau ada spillage lagi seperti tempo hari. Pengepul itu mulai memindahkan isinya dengan alat bantu seadanya. Namun, karena karung goni itu sudah tua dan bebannya terlalu berat, tiba-tiba terdengar suara robekan yang keras. Aduh! Pengepul itu menjerit kecil. Karung yang pertama, yang paling dekat dengan kaki Rashid, robek di bagian bawah. Lusinan bangkai tikus yang baru saja dibunuh. Beberapa di antaranya masih mengeluarkan cairan merah kental, tumpah ruah di atas tanah becek di samping motor Rashid. Rashid mundur cepat, hampir kehilangan keseimbangan karena terkejut. Pakaian putihnya yang seharusnya memberinya kesan suci, kini hampir terkena cipratan kotoran menjijikan dari bangkai yang berceceran. Bodoh! Sudah kubilang berhati-hati, desis Rashid, amarahnya meledak. Ia tidak peduli jika harus membayar lebih. Yang penting urusan ini cepat selesai dan ia bisa segera pulang. Pengepul itu panik. Maaf, Tuan, maaf. Karungnya rapuh sekali, katanya, berusaha cepat-cepat mengumpulkan bangkai-bangkai itu menggunakan skop kecil yang ia gunakan untuk memilah sampah. Saat pengepul itu sibuk mengumpulkan bangkai, Rashid melihat ke sekeliling. Malam itu terasa jauh lebih terang dari malam sebelumnya. Lampu jalan yang remang-remang di kejauhan membuat area itu tidak sepenuhnya gelap. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, dari arah jalan setapak yang biasa digunakan oleh warga kampung untuk memotong jalan menuju pasar, ia mendengar suara sepatu bot dan batuk-batuk yang keras. Seseorang datang. Rashid menarik kerah baju pengepul itu. Siapa itu? Bisiknya tajam. Matanya membesar karena ketakutan. Pengepul itu mendongak, sama-sama terkejut. Tidak tahu, Tuan. Itu sepertinya Mang Otal, tukang bersih-bersih pasar. Mang O. Rashid mengenalinya. Seorang pria tua yang tinggal tidak jauh dari pondok, terkenal jujur dan sangat menjaga kebersihan. Jika Mang Ota melihatnya di sini, dengan pakaian putih pengurus pondok, berurusan dengan karung-karung tikus yang sebagian besar baru saja tumpah di tanah, tamatlah riwayatnya. Cepat, sembunyikan semuanya. Rashid mendorong pengepul itu ke belakang gerobak. Ia berdiri tegak di samping motornya, berusaha terlihat tenang, membelakangi tumpahan bangkai itu. Ia berharap kegelapan malam bisa menyamarkan kegiatan mereka. Mang Ota berjalan perlahan, membawa senter kecil yang sinarnya menari-nari di tanah. Saat ia mendekat, ia berhenti sebentar, mengendus udara dengan curiga. Bau amis bangkai tikus itu, ditambah bau lumpur dan sampah kali, membentuk aroma busuk yang pekat. Malam itu tidak ada angin, membuat aroma itu menggantung berat di udara. Mang Ota memicingkan mata, sinarnya mengenai Rashid yang berdiri kaku. Loh, Pak Rashid, malam-malam begini Bapak di sini? Sapa Mang Oto ramah, meskipun nada suaranya terdengar sedikit bingung. Rashid berusaha tersenyum, senyum yang terasa kaku di wajahnya. Ah, Mang Ota. Iya, ini, saya baru dari rumah kerabat di seberang sana. Ada urusan mendadak. Sedang menunggu barang titipan sebentar. Mang Ota melangkah lebih dekat. Rashid bisa melihat bayangan Mang Ota semakin panjang di tanah. Oh, begitu. Tapi, maaf kalau saya lancang, Pak, kata Mang Ota sambil menggerakkan hidungnya ke atas. Bau apa ini, Pak? Kok amis sekali, ya? Seperti ada bangkai besar yang baru mati. Rashid merasakan tenggorokannya tercekat. Ia melirik ke belakang, di mana pengepul itu bersembunyi di balik gerobak, berusaha keras memunguti bangkai tikus yang tercecer tanpa membuat suara. Ah, itu mungkin dari kali, Mang. Sudah biasa di sini memang bau. Kila Rashid mencoba berbicara dengan nada datar dan meyakinkan. Mang Ota mengangguk, namun matanya yang tua dan tajam terlihat jelas sedang memindai area di sekitar Rashid, terutama bagian di mana motor Rashid diparkir. Senter Mang Ota bergerak, hampir mengenai tumpukan bangkai yang sebagian besar sudah tertutup lumpur. Iya, mungkin, Pak. Tapi aneh saja, baunya kok menusuk sekali malam ini. Sudah lama saya tidak mencium bau sekuat ini, ujar Mang Otau, sambil beringsut mundur perlahan. Kalau begitu saya duluan ya, Pak Rashid. Hati-hati di jalan. Iya, Mang. Terima kasih, balas Rashid, mencoba terdengar lega. Mang Otau berbalik, berjalan menjauh. Rashid menunggu hingga Mang Ota hilang dari pandangan. Begitu ia yakin Mang Ota sudah pergi,
Ia ambruk ke motornya, napasnya tersengal-sengal. Jantungnya berdetak secepat genderang perang. Hampir saja. Ia menoleh ke pengepul yang kini keluar dari persembunyiannya dengan wajah pucat. Cepat bereskan. Saya tidak mau ada sisa di sini. Sekarang juga. Dan saya tidak akan pernah memesan lagi darimu, ancam Rashid, suaranya dipenuhi ketakutan yang dingin. Pengepul itu hanya mengangguk patuh. Uang yang Rashid janjikan terlalu besar untuk ditolak. Bahkan jika itu berarti harus bekerja di bawah tekanan ketakutan seperti ini. Malam itu, Rashid berhasil membawa pulang seluruh bangkai itu. Tetapi ia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar kotoran tikus. Ia membawa pulang kecurigaan. Mang Otao, saat berjalan pulang ke rumahnya, terus memikirkan pertemuan aneh itu. Ia sangat yakin, bau amis itu bukan hanya bau kali biasa. Itu adalah bau daging busuk yang baru saja diolah. Dan melihat Pak Rashid, pengurus pondok penghafal Al-Quran, berdiri tegak dan tegang di tengah tumpukan sampah larut malam, membuat Mang Otao merasakan firasat buruk yang mengganggu tidurnya. Kecurigaan itu, seperti benih najis yang baru saja ditanam, kini mulai berakar di hati seorang saksi yang paling tidak ia harapkan. Dan sebentar lagi, benih itu akan tumbuh menjadi bukti yang tak bisa lagi disembunyikan. Mang Ota tidak bisa tidur malam itu. Bau amis yang menusuk, yang ia yakini berasal dari bangkai yang diolah, terus meneror penciumannya, bahkan setelah ia mandi dan berganti pakaian. Bayangan Rashid yang berdiri tegang di kegelapan, seorang pengurus pondok terhormat yang biasanya hanya terlihat di masjid atau ruang rapat, terasa sangat janggal. Kecurigaan itu kini menjelma menjadi beban moral yang berat. Ia tahu betul, pondok pesantren Tahfidz Quran Nurul Hidayah adalah tempat suci yang menjunjung tinggi kebersihan lahir dan batin, apalagi soal makanan yang akan masuk ke perut para penghafal kitab suci Allah. Jika dugaannya benar, ini adalah dosa besar yang akan menyeret semua orang ke dalam masalah. Keesokan paginya, Mang Ota memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa langsung menuduh, tetapi ia bisa mengamati. Mang Otao adalah penjual sayur keliling yang sudah puluhan tahun melayani kebutuhan dapur pondok. Ia memiliki akses yang cukup luasa ke area belakang kantin, terutama pada jam-jam sibuk persiapan makanan. Ia tiba lebih awal dari biasanya. Ia sengaja mengambil rute melewati gudang kecil di belakang dapur kantin, tempat para juru masak sering menyimpan bumbu kering dan beberapa bahan mentah. Saat itu masih pukul 7 pagi. Matahari sudah bersinar terang, tetapi suasana dapur masih agak lengang. Mang Otao menyapa beberapa juru masak dengan senyum ramah, menyembunyikan jantungnya yang berdebar kencang. Ia pura-pura menanyakan stok cabai dan bawang, sambil perlahan-lahan mengedarkan pandangan. Waduh, Mang Ota tumben pagi-pagi sudah di sini. Sapa Ibu Siti, juru masak kepala yang gemuk dan ceria. Iya, Bu. Mau memastikan pesanan besok. Sambil lihat-lihat, apa ada yang kurang? Jawab Mang Otao, suaranya dibuat senormal mungkin. Sambil berbasa-basi, Mang Otao mendekati tempat pembuangan limbah sisa bahan dapur, sebuah tong besar di sudut tembok gudang. Di sana, ia mencium aroma yang berbeda. Bukan bau sisa sayur atau kulit kentang. Ada sedikit bau minyak goreng bekas yang dicampur dengan aroma kuat rempah-rempah yang tajam, seperti rendang yang terlalu banyak bumbu, seolah-olah aroma itu dimaksudkan untuk menutupi sesuatu. Ia mendekat ke tong limbah. Juru masak tidak pernah membuang sisa daging atau tulang di sini, karena biasanya dikumpulkan untuk makanan kucing atau diolah lebih lanjut. Mang Ota melihat ke dalam tong. Matanya yang tua kini bekerja keras memindai setiap detail. Di antara tumpukan plastik dan sisa bungkus bumbu, ia melihat sesuatu yang gelap, terbungkus koran bekas yang sudah berminyak. Rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ia meraih sebuah tongkat kayu yang biasa digunakan untuk mengaduk adonan tepung, lalu menggunakannya untuk mengait dan menarik bungkusan koran itu keluar. Tangannya gemetar saat membuka lipatan kertas yang terasa dingin dan lembab. Di dalamnya, Mang Ota menemukan gumpalan-gumpalan kecil bulu hitam dan coklat. Beberapa di antaranya menempel pada sisa-sisa tulang tipis yang bentuknya sangat aneh. Bukan tulang sapi, bukan tulang ayam, bahkan bukan tulang kambing. Ia mengeluarkan satu gumpalan. Gumpalan itu ternyata adalah ekor kecil berwarna merah muda pucat, berujung runcing, lengkap dengan sisa bulu hitam yang menempel di pangkalnya. Dunia Mang Otao seakan runtuh seketika. Dugaan buruknya yang muncul dari bau amis di malam hari kini terbukti dengan benda menjijikan ini. Bukan bangkai di kali, melainkan sisa-sisa bangkai yang telah diolah. Napas Mang Ota tercekat. Daging tikus dicampur ke dalam makanan para santri.
para penghafal firman Allah Ta'ala. Tiba-tiba, ia mendengar suara derap langkah mendekat. Itu Rashid, berjalan tergesa-gesa dengan kemeja putihnya yang rapi, menuju ke gudang penyimpanan. Wajah Rashid terlihat lebih tegang dan pucat dari biasanya. Rashid berhenti mendadak saat melihat Mang Ota berdiri kaku di samping tong sampah, tongkat di tangannya, dan bungkusan koran yang terbuka di kakinya. Mata Rashid melebar, dipenuhi horor yang tak terlukiskan. Ia melihat ekor tikus yang setengah menempel di kertas koran itu. Keheningan yang mencekam menyelimuti mereka, hanya diselingi suara ayam berkokok jauh di kejauhan. Mang Ota. Suara Rashid nyaris hanya bisikan. Mang Ota perlahan mengangkat pandangannya. Matanya yang biasanya ramah kini dipenuhi amarah dan kekecewaan yang mendalam. Ia merasa dikhianati, bukan hanya sebagai warga pondok, tetapi sebagai seorang muslim yang menghormati kesucian makanan. Jadi, ini alasannya, Pak Rashid, tanya Mang Otau, suaranya serak menahan emosi. Ia menunjuk ke bungkusan itu dengan tongkat. Ini yang Bapak campurkan ke perut anak-anak penghafal Al-Quran setiap hari. Rashid tergagap, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Seluruh skenario pelarian yang sudah ia siapkan dalam kepalanya kini buyar tak bersisa. Ia tertangkap basah, tanpa celah untuk berbohong. Dengar, Mang Otau, ini tidak seperti yang Bapak pikirkan. Ada kesalahpahaman. Rashid mencoba maju, berusaha merebut bukti itu, tetapi Mang Otau menghalangi jalannya. Kesalahpahaman apa, Pak Rashid? Mang Otau balas membentak. Nada suaranya lebih keras dari yang pernah Rashid dengar. Bau amis yang saya cium malam itu bukan bau kali. Itu bau najis, Pak. Dan sekarang saya menemukan buktinya. Bagaimana Bapak bisa tega? Bagaimana Bapak bisa menjual agama Bapak demi uang? Wajah Rashid berubah menjadi merah padam, antara malu, panik, dan kemarahan karena rencananya terbongkar. Diam, Mang Otau. Jangan buat masalah. Saya bisa jelaskan, desis Rashid, melirik ke arah pintu dapur. Untungnya, Ibu Siti dan juru masak lainnya sedang sibuk di dalam. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Pak Rashid. Bapak tahu betul apa yang Bapak lakukan. Dan saya tidak akan diam. Saya akan beritahu Kiai Hussein dan semua pengurus yayasan mengenai kekejian ini, kata Mang Otau. Suaranya bergetar karena tekad yang kuat. Rashid menyadari bahwa saat-saat terakhirnya di pondok itu sudah di depan mata. Jika Mang Otau berhasil bertemu Kiai Hussein, reputasi, jabatan, dan kekayaannya yang baru dibangun akan hancur seketika. Kepanikan total menyelimutinya. Dalam sekejap, Rashid bertindak. Dengan gerakan cepat yang tidak terduga dari seorang pengurus yang biasanya tenang, ia menerjang ke depan, bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk membungkam saksi kuncinya, sebelum kebenaran yang mengerikan itu keluar dari mulutnya. Jangan berani-berani, Mang Otau, ancam Rashid, matanya memancarkan kegilaan. Ia mengulurkan tangan untuk menangkis tongkat di tangan Mang Otau, berusaha merebut ekor tikus yang menjadi bukti tak terbantahkan itu. Pertarungan singkat yang dipenuhi keputusasaan pun pecah di belakang gudang, hanya beberapa meter dari tempat suci di mana puluhan santri sedang memulai hafalan mereka pagi itu. Mang Otau berusaha mempertahankan bukti, sementara Rashid berjuang untuk menghancurkannya. Namun, Mang Otau sudah terlalu tua untuk melawan kekuatan fisik Rashid. Tubuhnya terdorong keras ke tembok. Allah Maha Melihat, Pak Rashid, erang Mang Otau. Saat Rashid berhasil menepis bungkusan koran itu, yang kini jatuh ke genangan air kotor di tanah. Rashid tidak mempedulikan peringatan spiritual itu. Ia hanya melihat pada bungkusan basah itu, lalu pada Mang Otau yang kini terengah-engah. Ia tahu, meskipun bukti fisiknya sudah kotor, Mang Otau sudah melihat dan mencium semuanya. Satu-satunya cara untuk menghentikan bencana ini, pikir Rashid dengan pikiran kalut, adalah dengan memastikan Mang Ota tidak pernah bisa bertemu Kiai Hussein. Sekarang dan selamanya, Rashid menerjang ke depan dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Keputusasaan yang bercampur dengan naluri mempertahankan diri telah mengubahnya dari pengurus yang angkuh menjadi sosok yang brutal dan kejam. Ia harus membungkam Mang Otau, demi kelangsungan hidupnya, demi uang, dan demi menjaga kedok kemuliaannya. Dalam detik-detik terdesak itu, saat tangannya mencengkeram lengan Mang Otau, pikiran Rashid melayang liar, kembali pada hari paling hina dalam hidupnya. Hari ketika ia pertama kali menukarkan iman dengan keuntungan kotor. Malam itu berangin kencang, diselimuti kegelapan pekat yang seolah dirancang untuk menyembunyikan dosa. Rashid sengaja memakai gamis putih bersih,
Kontras mencolok dengan sudut pasar yang becek dan kotor tempat ia membuat janji temu rahasia. Ia ingin menjaga penampilan, seolah kesucian pakaian itu bisa membersihkan niat busuk di hati. Ia berdiri di dekat tumpukan sampah basah, menunggu pengepulnya. Bau got dan bau anyir sampah menyeruak, membuat perutnya mual. Tetapi mata Rashid hanya terpaku pada janji keuntungan berlipat yang sebentar lagi ia dapatkan. Tak lama, sebuah motor butut datang, dikendarai seorang pria berjaket tebal dengan wajah tertutup masker. Di belakangnya, terikat 2 karung goni besar yang terlihat bergerak-gerak aneh. "Pak Rashid," tanya pengepul itu, suaranya serak. Rashid mengangguk kecil, membenarkan kerah gamisnya. "Saya sudah dibawa barangnya." Pengepul itu turun, berjuang untuk menarik salah satu karung goni dari motor. Karung itu berat, dan saat pengepul itu menyeretnya ke tanah, ikatan tali di bagian atas sedikit longgar karena gesekan. "Ini barang segar, Pak. Stok malam ini. Tapi harganya naik sedikit," kata pengepul itu sambil menyeringai, menunjukkan barisan gigi yang menghitam. Rashid merasa jijik, bukan hanya pada rupa pengepul itu, tetapi pada kenyataan bahwa ia kini bergantung pada orang seperti ini. "Cepat, jangan buang waktu. Berapa totalnya?" Saat pengepul itu membuka sedikit ikatan karung untuk menunjukkan isinya, gerakan tak terduga terjadi. Karung itu ternyata berisi lebih banyak dari yang diperkirakan Rashid. Tiba-tiba, beberapa ekor tikus besar, dengan bulu kusam dan ekor panjang yang menjijikkan, berhasil merayap keluar dari celah karung yang dibuka terlalu cepat. Mereka jatuh ke tanah, menabrak genangan air kotor, dan berlarian dalam kegelapan. Rashid menjerit pelan, melompat mundur refleks. Sepatu kulitnya yang mengkilap nyaris terinjak oleh tikus yang berlari ke arahnya. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Pandangan sekilas itu cukup untuk melihat tikus-tikus itu besar, kotor, dan benar-benar liar. Beberapa ekor bahkan bersembunyi di balik tumpukan kardus yang basah, memperlihatkan mata merah yang memancarkan ketakutan. Pengepul itu tertawa sumbang. "Waduh, maaf, Pak. Gerakannya cepat. Jangan khawatir, nanti saya potongkan di sini. Dijamin bersih dan tidak ketahuan," katanya. Lalu ia mengangkat tongkat kayu untuk memukul tikus-tikus yang berceceran itu, menimbulkan suara buk yang menggelegar di keheningan malam. Kontras antara gamis putih Rashid dan adegan pembantaian tikus di genangan air kotor itu sangat menyakitkan. Ia adalah pengurus di sebuah lembaga suci, berdiri di hadapan najis dan kehinaan, semua demi beberapa lembar rupiah tambahan. Rashid cepat-cepat mengendalikan rasa jijiknya. "Cepat selesaikan. Saya tidak mau berlama-lama di sini," desisnya, mengeluarkan segepok uang tunai yang sudah disiapkan. Ia membayar tanpa menawar, hanya ingin semuanya cepat berakhir. Pada malam itu, Rashid pulang dengan karung goni di bagasi mobilnya, beraroma dosa yang tak terhapuskan. Ia berhasil mengamankan bahan haram yang akan ia campurkan dengan daging sapi halal, dan membiarkan para santri penghafal Allah memakannya setiap hari. Ia berpikir, selama tidak ada yang tahu, Allah akan mengampuninya, karena Allah Maha Pengampun. Kini, Mang Ota tahu, dan pikiran bahwa Allah Maha Melihat, seperti yang diucapkan Mang Otao, terasa seperti sambaran petir di kepalanya. Kilasan ingatan buruk itu lenyap seketika, tergantikan oleh realitas yang mendesak. Rashid kini berada di belakang gudang, tangannya mencengkeram leher Mang Ota yang rapuh. Wajah tua itu memucat, matanya membelalak, penuh dengan kekecewaan dan rasa sakit. Mang Otao berusaha keras melepaskan cengkeraman itu, tangannya yang kurus menggapai-gapai. Ia ingin bersuara, ingin berteriak memanggil Kiai Hussein, ingin memberitahu dunia tentang kejahatan yang Rashid lakukan. "Lepaskan, Pak Rashid. Allah, Allah." Erangan Mang Ota terdengar lemah, nyaris tak terdengar di antara suara ayam yang berkokok di kejauhan. "Diam. Kau yang memaksa saya, Mang Ota." Geram Rashid, suaranya parau, dipenuhi rasa benci pada dirinya sendiri dan pada saksi yang mengancam kehancurannya. Rashid menggunakan kekuatan fisik, kekuatan yang jauh lebih besar dari Mang Ota yang hanya mengandalkan semangat spiritualnya. Tubuh Mang Ota merosot, lemas. Kepalanya membentur tembok gudang dengan suara pelan. Cengkeraman Rashid mengendur, bukan karena ia merasa kasihan, tetapi karena Mang Otao sudah tidak bergerak. Napas Rashid terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Ia melepaskan Mang Otao. Tubuh tua itu jatuh ke samping, terbaring di atas tanah basah, hanya beberapa inci dari bungkusan koran berisi ekor tikus yang kini kotor dan tak berbentuk. Keheningan menyelimuti lokasi itu,
jauh lebih pekat dan mengerikan daripada kegelapan malam ketika ia membeli tikus. Rashid berdiri tegak, memandang ke bawah pada sosok yang baru saja ia bungkam selamanya. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya seolah ingin keluar. Ia telah melakukan yang terburuk. Ia telah melakukan dosa yang tak termaafkan. Namun, di tengah kepanikan itu, muncul rasa lega yang menjijikan. Rahasia itu, rahasia daging tikus yang dicampur ke dalam hidangan santri, aman. Setidaknya untuk saat ini. Rashid melirik ke sekeliling. Dapur masih sibuk. Suara panci dan obrolan Ibu Siti masih terdengar samar. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang tahu. Ia buru-buru membungkuk, mengambil bungkusan koran basah itu, dan memasukkannya ke saku celananya. Ia membersihkan sedikit lumpur yang menempel di sepatunya, lalu menatap Mang Otau sekali lagi. Wajah Mang Ota tenang, damai, seolah baru saja terlepas dari beban berat. Rashid merasakan dingin yang menusuk tulang, bukan karena angin pagi, tetapi karena kesadaran bahwa ia kini membawa dua beban mengerikan. Daging haram yang ia jual kepada anak-anak Allah, dan nyawa seorang hamba Allah yang ia renggut. Ia harus pergi. Ia harus membuat semua ini terlihat seperti kecelakaan. Dengan langkah terhuyung, Rashid meninggalkan Mang Otau di belakang gudang yang sunyi. Gamis putihnya kini terasa berat, kotor oleh darah yang tak terlihat, sementara tasbih di pergelangan tangannya terasa panas. Saat ia berjalan menjauh, menuju kantornya yang megah untuk kembali menjalankan peran sebagai pengurus yang saleh, Rashid tahu betul bahwa ia mungkin telah lolos dari hukuman manusia. Tetapi suara Mang Ota, yang menyebut Allah di detik-detik terakhirnya, akan menjadi alarm yang berbunyi abadi di dalam jiwanya, mengumumkan bahwa hukuman dari Zat yang Maha Melihat baru saja dimulai. Kekayaan dan jabatannya kini terasa pahit, dibalut aroma amis darah dan bangkai tikus. Ia kini sendirian, kaya dan terlaknat, hidup dalam bayang-bayang kejahatan yang ia ciptakan.